Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you today? I hope all of us always in a good condition, because without that we can do our activities as usual. Let's begin our lesson today with Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan membahas notice, caution, warning, and short message. Namun, sebelum saya menjelaskan satu persatu, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya baik notice, caution, warning maupun short message adalah hal-hal yang sudah sering kalian temui dalam sehari-hari. Namun, saya harapkan setelah penjelasan saya hari ini, kalian akan lebih tahu kapan dan bagaimana fungsi penggunaan notice, caution, warning maupun short message dengan tepat. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang notice terlebih dahulu. What is notice? Notice is a sign or print statement that gives information or a warning to people. Apa artinya? Notice adalah sebuah tanda atau pernyataan tercetak yang memberikan informasi atau sebuah peringatan kepada masyarakat atau kepada orang-orang. Oke. Lalu di mana sih kita bisa menemukan notice, caution, dan warning ini dalam sehari-hari? Oke. We can find notice, caution, or warning at schools, office, at public place, or at public areas. Kita bisa menemukan tiga-tiganya ini, baik notice, caution, maupun warning adalah di sekolah, di perkantoran, di tempat umum, maupun di area-area umum lainnya. Oke, berikutnya harus kita pahami juga bahwa notice, caution, and warning can be formed such as pictures and written. Ketiga-tiganya juga biasanya dibentuk menggunakan gambar dan tulisan. Contoh-contoh notice yang sudah saya upload gambar-gambarnya, diantaranya ada 5 yang saya tulis di sini, yang saya buat di sini, maaf. Students must turn off cellular phones before entering school building. Yang kedua, stop bullying, safe school zone, no smoking, keep door closed at all times, dan no eating or drinking in this area. Ini jelas sekali ya, Nak ya. Contoh-contohnya sudah saya bubuhkan di keterangan notice. Berikutnya adalah caution. What is caution? A caution is a warning or piece of advice telling you to be careful. Apa sih caution itu? Caution itu sebuah peringatan juga, atau lebih identik ke saran kepada kita supaya kita lebih berhati-hati di tempat-tempat yang ada tanda cautionnya. Ya, oke. Di sini contoh yang saya ambil. Ini adalah contoh yang paling sering kamu temui kalau kalian mengunjungi tempat-tempat umum. Di antaranya adalah pusat perbelanjaan. Oke, ada tulisan caution wet floor. Ya, lantainya basah. Mengingatkan kita supaya berhati-hati. Kalau kita lewat sengaja tentunya akan terjatuh. Oke, next. Yang berikutnya adalah warning. What is warning? A warning is something that makes you understand there is a possible danger or problem, especially one in the future. Apa sih warning itu? Warning adalah sesuatu yang membuat kamu paham bahwa ada sesuatu yang akan membahayakan bagi kita jika kita tidak berhati-hati melihat peringatan yang ada pada sign atau tulisan yang tercetak pada peringatannya. Oke, ini contohnya, Nak. Ini yang biasa kita temui juga, ya. Oke, berikutnya saya akan menampilkan video yang saya download dari salah satu materi teman-teman guru bahasa Inggris lainnya. Ternyata di sini diberikan gambar-gambar yang cukup jelas supaya kalian bisa membedakan mana notice, caution maupun warning. Let's check it out. Oke, di sini saya ada instructionnya yang saya simpan karena kebetulan materi instruction itu materi yang saya bahas di semester pertama. Namun penting saya sampaikan karena semua yang di sini rata-rata menggunakan imperatif. Ya, ini ada instruction menggunakan kalimat-kalimat imperatif dan prohibition.
Berikutnya contoh-contoh notice. Ya. Lalu ini contoh warning. Dan yang terakhir adalah caution. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan setelah dari beberapa contoh ini kalian sekarang sudah tahu bagaimana membedakan notice, caution maupun warning. Oke, the last session is saya akan membahas tentang short message. Short message is a text messaging for someone when we can't communicate directly. Short message adalah teks yang dibuat yang ditujukan untuk seseorang ketika kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. It should be short and clear. Tentunya ini harus to the point saja, pendek tapi jelas, singkat. Ya, singkat, jelas. Tidak perlu bertele-tele. Oke. Ada kategori yang dikatakan sebagai good message kalau ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama adalah you have to know what is it receiver. Receiver itu adalah si penerima pesan. The second one is subject. Subject adalah isi pesan yang akan kalian sampaikan. And the last one is sender. Sender itu adalah si pengirim pesan. Oke, saya akan memberikan contoh yang lebih sederhana saja karena ini berhubungan dengan sehari-hari kita. Contoh yang pertama adalah memo. Kalau memo yang tradisional kita sering nemuin misalkan di rumah. Mama kita mau pergi lalu meninggalkan pesan di rumah. Misalkan di dapur ditempelin tuh di kulkas ada tulisan wash your hands with a soap before and after eating. Ya, nih, wash your hands with a soap before and after eating. Cuci tanganmu dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Oke, yang berikutnya saya menggunakan contoh SMS. SMS tentunya di zaman teknologi sekarang ini masing-masing dari kita sudah tahu bagaimana cara mengirim pesan. Dan di sini saya memberikan contohnya yang sesuai dengan sehari-hari juga. Mom, today I will come home late because I am having some additional lesson for my English. Ibu, hari ini saya pulang telat ya karena saya ada pelajaran tambahan bahasa Inggris. Kalau lihat kategori sini, ini sudah masuk karena yang namanya di HP pasti sudah ada receiver dan sender secara otomatis dari kontak yang ada di HP. Tapi kalau secara tradisional kamu menuliskan menggunakan tulisan, berarti harus ada jelas untuk siapa dan dari siapa pengirimnya. Demikian anak-anak sekalian, materi kita hari ini tentang notice, caution, warning, dan short message. Kesimpulannya, notice, caution, and warning adalah peringatan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum maupun di sekolah. Lalu short message adalah pesan singkat. Mudah-mudahan setelah materi ini kalian bisa membedakan dan memfungsikannya dengan baik. Oke, the last we say alhamdulillah. Stay safe, stay healthy, stay at home. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. See you in the next season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.